Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir wa la tu'assir wa akhtim lana bil khair. Allahumma alhimna ma'arushida umurina wa a'idna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina birahmatika ya arhamar rahimin. Para hadirin jamaah musalla Jabal Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita telah kembali berkumpul di ruangan musalla ini. Tentunya sama-sama sudah kita niatkan dalam hati kita, hadirnya kita, duduknya kita semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya harapan kita, apa yang kita lakukan ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita awali dulu dengan baca Quran suratul Fatihah. Ya, dengan keberkahan Fatihah ini mudah-mudahan Allah berikan kita kepahaman terhadap ilmu-ilmu yang kita akan pelajari pada malam ini. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyyin Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah sekalian, hari ini, malam ini kita akan masuki bahasan tentang zakat ya. Kitab zakat. Baik, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab zakati. Tajibu zakatu bi khamsati asya'a. Wahya al-mawashi wal asnanu wal zuru'u wal thimaru wa urudut tijarah. Fa ammal mawashi fatajibu zakatu fi salasati ajnasin minha wahya al-ibilu wal baqaru wal ghanam wa syurutul wujubiha sittatu asya'a. Al-islamu wal hurriyatu wal milkutamu wal nisabu wal haulu was sawmu wa ammal asnanu fa syai'ani al-dhahabu wal fiddatu wa syara'i'u wujubiha wa syara'i'u wujubi zakati fiha khamsatu asya'. Al-islamu wal hurriyatu wal milkutamu wal nisabu wal haulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab zakat. Kita membahas tentang masalah zakat. Kita sudah pelajari awal dari kitab ini, yaitu tentang kewajiban bayar zakat. Dan
wajibnya mengeluarkan zakat itu salah satu daripada rukun Islam. Dan kalau bicara tentang zakat berarti berhubungan dengan harta kekayaan. Ya, bicara zakat berarti ngomongin duit, ya, ngomongin harta kekayaan. Karena hubungannya erat dengan harta, masalah zakat. Berarti juga kalau dalam Islam ada kewajiban zakat, maka umat Islam boleh jadi orang kaya. Boleh ya? Boleh jadi orang kaya. Bahkan kita juga boleh minta kaya. Enggak dilarang umat Islam untuk minta jadi orang kaya. Cuman ada cumannya, kalau udah kaya nanti tujuannya untuk bisa bayar zakat. Ya, kalau udah kaya biar bisa bayar zakat, bukan untuk kesombongan, untuk pamer-pamer kekayaannya, tapi untuk bisa peduli dengan orang lain sehingga dia keluarkan zakat. Itu kalau kita minta kaya. Dan hadirin yang dimuliakan, urusan kaya miskin itu sudah jadi ketentuan Allah. Tidak semua orang dijadikan kaya dan tidak semua manusia dijadikan miskin. Artinya di dunia ini ada yang kaya, ada juga yang miskin. Dan antara si kaya dan si miskin sama-sama membutuhkan. Orang kaya butuh orang miskin. Orang miskin pun butuh orang kaya. Kalau sama-sama membutuhkan, jadi untuk urusan kaya dan miskin itu biasa, sama aja. Karena sama-sama membutuhkan. Mana orang kaya butuh orang miskin. Kalaupun dia banyak kekayaannya, kalau nggak ada orang miskin nggak bisa ngelola hartanya. Dia punya mobil bis sampai 50 unit, itu nggak bisa jadi uang, nggak bisa menghasilkan duit kalau nggak ada yang nyupir. Biasanya yang disupirnya itu orang miskin, orang masih banyak kebutuhan. Coba 100 unit dia punya bis, nggak ada yang nyupir, nggak menghasilkan uang. Berarti orang kaya butuh orang miskin. Dia punya tanah sekian ratus hektar, nggak jadi kaya, nggak menghasilkan uang itu ratusan hektar kalau nggak ada yang miskin. Jadi butuh orang miskin. Sama halnya dengan orang miskin butuh orang kaya. Kenapa? Dia butuh kerja sama orang kaya yang bisa menggajinya. Jadi sama-sama membutuhkan. Maka tidak disebut orang kaya kalau tidak orang miskin. Kalau sudah kaya itu tadi, ingat sama yang miskin. Jangan sombong, apalagi sampai memamerkan kekayaannya. Ini zakat ya. Yang terutama yang dibahas awal sini adalah tentang zakat harta kekayaan yang disebut dengan istilah zakat mal. Mal itu bahasa Arab artinya uang, harta. Enggak di Depok ada tuh mall. Mal itu dari mall doang, dan ganti o doang jadi mall. Mall itu duit mulu di situ tuh, ya. Dagang ini, dagang itu, macam-macam dagang di mall. Ya, mulai dikalahin ya. Zaman begitu ya, Masya Allah. Nanti ada lagi Pak, selain online yang lebih cepat lagi, lebih mudah lagi. Ada apa aja. Nah, di sini ada pertanyaan, harta kekayaan ada berapa yang wajib dikeluarkan zakatnya? Ya, harta kekayaan apa yang wajib dikeluarkan zakatnya? Atau ada berapa kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya? Jawabannya
tajibu zakatu bi khamsati asya. Tajibu zakat, wajib zakat fi khamsati asya, di dalam 5 perkara. Jadi harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakat itu adalah ada 5 macam harta kekayaan. Lagi ngomong kaya begitu ya. Ya, jangan miskin kaya begitu. Duit aja deh. Ngomongin duit ini kayak mana yang 5 itu? Wahya al-mawashi. Yang pertama yang wajib mengeluarkan zakat adalah mawashi. Apa mawashi? Binatang ternak, hewan ternak. Yang kedua wal atsman. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah harta tambang, pertambangan, emas dan perak. Wazuru, dan juga yang wajib keluarkan zakat adalah zuru. Apa zuru? Pertanian. Wasimar, dan keempat wajib keluarkan zakat adalah perkebunan. Simar itu buah-buahan, perkebunan. Dan yang kelima warudut tijarah, barang dagangan atau perdagangan. Ini itu duit semua tuh. Ya, ngomongin duit semua tuh. Binatang ternak, emas perak, pertanian, perkebunan, termasuk perdagangan. Itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Bila di antara 5 ini ada di situ posisi kita, apakah kita punya peternakan, apakah kita punya pertambangan, atau punya pertanian, atau punya perkebunan, bahkan jadi seorang pedagang, maka disitulah wajib keluarkan zakat. Namun hadirin yang muliakan Allah, itu baru orang-orang yang wajib zakat tuh. Profesinya sebagai peternak dan sebagainya. Cuman nggak setiap orang yang punya binatang ternak wajib zakat. Tidak semua orang yang menjadi punya emas perak wajib zakat. Tidak semua orang yang punya pertanian wajib zakat. Tentu ada syarat-syarat tertentu itu. Yang kalau sudah memenuhi syarat tertentu, maka baru dia wajib mengeluarkan zakatnya, gitu ya. Nah, pada yang pertama, bahasan pertama tentang binatang ternak. Pertanyaannya, ada berapa binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya? Apa semua binatang ternak wajib zakat? Oh, ternyata jawabannya ta'ammal mawashi fatajibu zakatu fi salasati ajnasin minha. Binatang-binatang ternak yang wajib zakat itu cuman ada 3 jenis binatang ternak. Ya, cuman ada 3 macam binatang yang wajib dikeluarkan zakat. Mana yang 3? Wahyal ibil. Yang pertama onta. Punya onta nggak gitu? Onta-ontaan ada kali. Nah, kalau punya onta wajib zakat. Onta pun nggak ada ukurannya gitu. Nanti ada berapa ukurannya. Wal baqaru, sapi. Sapi pun nanti ada ukuran berapa yang harus wajib zakat itu. Sapi atau kerbau ya. Itu hampir satu jenis. Kalau bahasa Arab cukup 1. Wal ghanam, dan yang ketiganya adalah kambing. Kalau orang Sunda bilang embe. Kalau kita kambing ya. Sunda embe gitu. Ghanam itu bahasa Arab. Tapi tetap di Arab pun bilangnya embe. Di Arab nyebutnya kambing. Padahal bahasa Arabnya ghanam. Cari di Arab. Ada ghanam enggak? Ghanam enggak ada juga embe.
Karena dia ngambil bahasa Sunda gitu. Gonam ada kambing nih. Itu kambing maksudnya gonam tuh. Bunyinya juga bukan gonam, bukan gitu. Sesuai dengan namanya. Gonamun embe. Gonam pun, embe pun, kambing pun kalau dia mau dizakatkan tentu ada syarat-syarat tertentunya. Tidak setiap punya kambing dia wajib zakat. Tidak semua punya sapi dia wajib zakat. Tidak semua punya onta dia wajib zakat. Ada ketentuan-ketentuannya. Ada berapa ketentuannya? Wa syaraitu wujubiha. Syarat wajibnya mengeluarkan zakat binatang, baik sapi, onta atau kambing, itu sitatu asya. Syarat wajibnya zakat binatang ternak apabila dia penuhi 6 perkara. Kalau 6 perkara ini terpenuhi, ada semua syaratnya, baru dia wajib zakat. Tapi kalau 6 ini tidak ada, salah satunya saja di antara yang 6, dia nggak wajib zakat gitu. Nah gitu. Mana yang 6? Pertama al-Islam. Tentunya harus Islam yang zakatnya. Maka yang wajib zakat hanya umat Islam. Orang luar Islam nggak wajib zakat kambing. Orang luar Islam walaupun dia banyak sapinya nggak wajib zakat sapi. Yang wajib keluarkan zakat adalah Islam. Ya, yang wajib zakat adalah umat Islam. Wal hurriyah, syarat kedua adalah orang yang sudah merdeka, bukan hamba sahaya, bukan budak belian, tapi orang yang sudah merdeka. Kalau Indonesia semua merdeka semua, ya nggak ada yang jadi budak. Budak pun gimana pun sekarang udah nggak ada lagi. Di Arab pun di Mekah udah nggak ada lagi istilah budak, hamba sahaya, udah dihapuskan. Ya, udah diberantas, nggak ada lagi yang namanya hamba sahaya. Itu dulu zaman jahiliyah, zaman ketika Rasul wafat, ketika Rasul lahir masih ada budak belian hamba sahaya. Karena memang kalau masih ada kasihan juga. Kalau sekarang masih ada nih yang namanya budak, kasihan. Ini kenapa kasihan ya, orang manusia kok. Orang manusia cuman diperjualbelikan. Ibaratnya ada pasar orang. Kalau kita mau beli tinggal bawa duit aja ke pasar. Udah bisa tuh kita punya orang boleh beli. Maka itu derajat manusia rendah kalau sudah jadi abid. Akhirnya oleh Rasul udah nggak ada lagi istilah abid, hamba saya, bebas semuanya, merdeka semua. Yang ketiga, syarat wajib zakat itu adalah harus milkut tam, miliknya yang sempurna, artinya milik pribadi, milik hasil, memang hasil usaha sendiri gitu. Asli usaha dia, asli harta iya, ya. Sempurna duit dia semua bahasanya, hartanya harta dia semua. Wal milku, miliknya, milik pribadi sempurna, nggak ada pencerahannya milik campur tangan dengan orang lain. Wanisabu, wajib zakat harta yang berbentuk binatang ternakku kalau cukup ukurannya. Nisab itu adalah cukup ukurannya. Ukuran-ukuran yang harus dikeluarkan zakatnya cukup, nisab namanya. Nanti ada ukuran-ukurannya. Dan yang keempat, wal haul, itu zakatnya kalau sudah 1 tahun, disebut dengan zakat tahunan, setahun sekali, bukan 6 bulan sekali, apalagi sebulan sekali. Tapi memang zakatnya tahunan, per tahun.
Zakat kambing per tahun, zakat sapi per tahun, zakat kontak per tahun. Hitungannya dalam setahun sekali. Kalau belum setahun belum boleh zakat, belum diwajibkan zakat haul. Dan yang kelimanya wajib zakat binatang ternak itu kalau binatang ternaknya saum. Saum bukan saum ya, jangan salah arti. Kalau saum itu puasa maknanya. Kalau saum sin itu namanya binatang yang digembala. Apa bahasa? Digembala itu diangon. Binatang yang diangon. Itu nama digembala, saum namanya. Jangan saum. Ya. Saum puasa, masuk binatang yang puasa. Binatang ada yang puasa. Artinya kalau kita zakat kambing, kambingnya yang diangon, dilepas, ibarat kan ada orang punya kambing tapi kambingnya di kandang, tiap hari dikasih cari rumput, itu satu empatnya. Ini mah nggak pakai cari rumput, pokoknya dia dilepas. Cuman ini paling adanya di daerah-daerah Arab. Kalau di kita mah kambing dilepas hilang. Ada yang nangkep ya, lumayan lepas. Bahasanya apa? Nemu katanya. Aku punya kambing, mau siapa nih? Orang lepas. Dan orang Arab itu kalau punya kambing nggak kira-kira bisa ratusan ekor, ada yang ribuan ekor. Dilepas aja di gunung. Segunung tuh punya dia semua kambingnya. Diangon namanya tuh, ada yang gembalanya. Itu kambingnya begitu yang wajib zakat. Gitu. Kayak siapa nih, kasih contoh, Nabi Musa. Nabi Musa kan mas kawinnya ngangon kambing. Tahu ceritanya kan? Nabi Musa itu nikahnya, mas kawinnya harus ngangon kambing, kata mertuanya. Lo boleh nikahin anak gue, bahasa kitanya, tapi harus punya mahar. Kamu punya mahar nggak? Gak punya apa-apa saya, kata Nabi Musa. Punya duit enggak? Punya emas enggak? Dah, kamu ngangon kambing aja. Mas kawinnya ngangon kambing berapa tahun? 2 tahun. Mas kawin ngangon kambing 2 tahun. Itu kapan ininya? Kan mas kawin harus bayar dulu baru boleh hukuman. 2 tahun malah. Cuman kata mertuanya, ini baik mertuanya nih. Kalau tahun ini nanti kambing-kambing yang kamu gembala itu beranak, kan masih ada yang beranak, orang ratusan kambing, ribuan kambing. Kalau anaknya laki-laki nanti buat kamu. Baik dia mertuanya. Tahun ini nih, kalau nanti ada kambing yang beranak, anaknya laki-laki buat kamu deh. Udah benar tuh berjalan 1 tahun. Ya benar, ternyata dalam tahun itu kambing beranak laki semuanya. Laki semua. Laporan sama mertuanya, Pak, ini kambing yang beranak sekian ratus kambing, semuanya anaknya laki semua. Waduh, kata mertuanya, kacau gue. Berarti buat lu ya, buat saya menjanji begitu. Berapa ratus kambing juga. Mertuanya banyak kambingnya, ribuan. Orang segunungnya dia semua. Dia kata, udah sekarang gini ganti deh. Jangan, karena nih kalau tahun kedua, kalau anaknya laki buat gua, kalau perempuan buat lu, ya diganti gitu. Benar, tahun kedua berjalan, yang lahir perempuan semua. Berarti jadi punya Nabi Musa semua. Pas setahun laki, setahun perempuan. Akhirnya banyak Nabi Musa punya kambing gitu, banyak sekali. Waduh, udah dapat anaknya, dapat kambing. Ini buntu buat Nabi Musa ini, Masya Allah. Menang banyak itu. Mas kawinnya nggak, Nabi Musa punya apa? Nggak punya apa-apa. Orang lagi merantau, Nabi Musa apa? Ketemu perempuan, pengen ditinggalin, sebenarnya nggak punya apa-apa. Mas kawinnya ngawon kambing.
panjang ceritanya ini. Nah, itu di Arab atau di Arab Saudi dan sebagainya. Orang kaya itu kalau punya binatang yang namanya kambing terutama nggak tanggung-tanggung, bukan 10-20, bukan 100-200, ya ribuan dia punya kambing. Onta juga begitu, banyak yang punya onta sampai 30-40 onta. Cuman jarang yang dicari yang dikasih makan sama kita, dia nyari sendiri makanan. Diangon lah harusnya. Nah, kalau yang diangon, binatang yang enggak dikasih makan oleh yang punya, itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berarti kalau kita punya kambing tapi makannya kita yang nyariin makanannya, itu nggak wajib zakat. Nggak wajib ya, karena nyari umpannya aja berapa duit itu. Jangankan sampai puluhan kambing ya, 5 kambing aja kalau tiap hari kita nyari rumput, walah kalau mau beli berapa duit satu kambing, habis buat nyari umpannya. Kalau itu bayar zakat, makanya nggak wajib zakat kalau dicariin makan kambing itu dari orang yang punya kambing atau sapi atau peternak itu yang peternak sapi, kambing yang dipakai kandang, itu nggak wajib zakat karena itu makanannya dicariin, bukan nyari sendiri kambingnya. Ya, yang wajib zakat yang dilepas. Itu bahasa Arabnya saum, binatang yang digembalain. Nah, itulah syarat wajib zakat binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kita ulangi, pertama Islam, yaitu orang Islam yang wajib zakat, orang yang sudah merdeka dan punya miliknya sempurna, milik dia pribadi, dan juga udah cukup ukuran yang harus dikeluarkan zakatnya, namanya isob, udah cukup nisabnya ukurannya, dan nanti ukuran-ukurannya dibahas di bawah. Berapa ukuran kambing, berapa ukuran onta, berapa ukuran sapi yang wajib belanjanya. Wal haul, dan zakatnya hitungannya per tahun sekali. Wasaum, dan binatang yang dilepas atau tidak dikandangin. Itu tentang wajib zakat binatang ternak. Kemudian yang kedua, wa amal asman, harta kekayaan yang wajib keluarkan zakat adalah fasyai'ani, 2 macam harta. Yang pertama, asman ini atau pertambangan itu, yang pertama az-zahab, yaitu emas. Kalau kita punya emas dan itu pun sudah cukup ukurannya, maka wajib zakat. Wal fiddah, yang kedua fiddah itu perak. Jadi yang wajib zakat pertambangan itu emas dan perak. Nanti ukurannya berapa kita bahas di belakang, ada ukuran-ukurannya. Dan syarat wajibnya apa saja? Wa syara'itu wujubiz zakat, adapun syarat wajib zakat tentang pertambangan, khamsatu asya, itu ada 5 perkara. Kalau tadi 6, ini 5. Al-Islamu, yang wajib zakat emas dan perak adalah orang Islam. Wal huriyah, sama yang kedua syaratnya yang sudah merdeka. Juga yang wajib zakat itu orang milik pribadi yang sempurna. Wan nisab, dan ada ukurannya, berapa dia sudah punya emasnya, berapa gram dia sudah punya peraknya. Wal haul, itu pun zakatnya hitungannya per tahun sekali. Wal haul, dan hitungannya dalam setahun sekali. Itu zakat emas dan perak. Kita lanjut. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, wa mazru. Zuru itu tadi peternakan,
pertanian, ya, pertanian seperti kita bertani padi, itu nanam padi itu termasuk pertanian. Kalau nanti panen dan sudah cukup ukurannya, maka baru wajib zakat. Makanya fatajib zakat, wajib zakat pihak dalam pertanian itu bisa satu syara'it, dengan 3 syarat saja. Jadi wajib zakat pertanian itu cuma 3 syaratnya. Yang pertama ayakuna mimma yazra'u adamiyun. Yang pertama yang ditanamnya oleh petani itu makanan pertanian atau yang dimakan oleh adamiyun. Adamiyun itu para manusia. Ya, kalau kita sebutnya tani apa tadi? Padi, ya, nanam padi yang nantinya jadi bahan makanan pokok manusia. Nah, jadi petani sebagai penanam padi. Itu makanan yang jadi bahan pokok manusia. Itu syaratnya itu. Wa yakuna qutan mudakharan, dan itu juga salah satunya adalah syaratnya qut, makanan pokok. Tadi yang dimakan oleh manusia, dan yang kedua syaratnya makanan pokok orang atau makanan pokok manusia yang ditanamnya itu. Wa yakuna nisaban, dan tentunya syarat wajib zakat pertanian itu kalau memang sudah cukup nisabnya, sudah cukup ukuran wajib zakatnya. Di sini langsung dikasih tahu berapa memang nisabnya pertanian itu, wahwa khamsatu asukin, yaitu jumlahnya langsung dikasih tahu nih, jumlahnya ada 5 usuk. Usuk itu kalau kita sebutnya dengan karung besar, jadi hasil taninya sudah menghasilkan sampai 5 karung besar. Dulu ada istilah karung goni yang gede itu. Jadi kalau sudah dapat 5 karung itu udah wajib zakat. Kalau kita nanam padi, gabahnya ada 5 karung goni, gabahnya 5 karung maksud. Laki soalnya yang tidak boleh lebih kurang, nggak boleh kurang dari itu. Wa amasiman, yang disebut pertanian buah-buahan itu kan tadi makanan pokok. Gimana kalau kita nanam pohon apa namanya, banyak pohonan tuh, simar-simar, buah-buahan apa aja nih, ya, mau nanam mangga lagi musim kan, lagi nanam kelengkeng, mau nanam rambutan atau menanam durian tuh. Tapi kalau di Mekah buahnya itu yang diwajib zakat nakhl, yaitu kurma, ya, kalau di Mekah. Kan di kita nggak ada kurma, yang ada buah itu aja, ya. Wa ammas simar, adapun buah-buahan itu fajib zakat, wajib zakatnya fi syai'aini, dalam 2 perkara. Yang pertama adalah buahan yang disebut nakhl di Arab, ya, wa samrun karmi, yang kedua buah anggur. Jadi korma dan anggur saja yang wajib bukan zakat, karena ini di Arab, ya. Jadi nanti kalau kita punya perkebunan korma, kemudian sudah panen kormanya, wajib zakatnya. Kalau kita nanam atau berkebun anggur dan sudah panen anggurnya, maka wajib dikeluarkan zakat anggurnya. Tinggal nanti kita cari berapa ukurannya. Tadi dah ukurannya, yaitu harus sudah mencapai hasil panennya 5 karung besar. Kalau korma 5 karung besar banyak lah.
Tahu berapa kintal? 5 karung itu, sekarung itu adalah 1 kintal. Lebih ya, kalau gede lebih sekintal tuh. Bisa jadi sekintal setengah. Berarti kalau 5 kintal kalian tuh berapa? Kalau 1 kintalnya 5 kintal, ya 5 kintal, maka wajib zakat kurma. Dan buahan anggur juga begitu. Kalau cukup maka dia wajib keluarkan zakatnya. Zakatnya berapa kalau petani itu? Sama, yaitu 2,5%. Kalau diduitkan, misalnya nih punya panen kurma 5 kintal, 1 kilonya berapa? Nggak tahu ya, kita bukan pedagang kurma saya. 40 1 kilonya, macam-macam sih tergantung kurmanya. Ada kurma yang mahal, kurma ajwa namanya, kurma Nabi seperti itu paling mahal. Kalau kurma biasa mah apalagi yang dikirim ke Indonesia, itu biasanya kurma kalau di sono mah jadi makanan onta. Cuma di Indonesia dimakan orang Indonesia yang suka ngumpul tuh kan dikur kirimnya ke Indonesia, orang Indonesia mau dibakar. Orang sono buat empang onta yang gitu. Udah BS-nya apa namanya? Udah yang jeleknya tuh. Kayak apkir. Nah, orang sono nggak mau makan kurma apkir yang bagus-bagus. Gitu. Kalau sekilonya 50.000 saja sekintal berapa duit? Nah itu. Maka kalau dia panen luar tuh dijual 5 karung besar, duitnya berapa? Keluarin tuh zakatnya 2,5%. Itu maksudnya. Jadi yang wajib keluaran zakat buahan cuma 2 ya. Buahan yang lain nggak wajib zakat. Ya kalau kita tanam apa tuh jambu, jeruk itu nggak ada zakatnya. Zakat buahnya nggak ada, tapi nanti jatuhnya zakat perdagangan. Ya. Lah kalau pengen sekarang lumayan. Tapi nggak ada zakatnya kalau binatang kelengkeng apa? Buah kelengkeng yang ada cuma 2, kurma sama anggur doang yang wajib zakat. Karena ini nggak ada di Indonesia, bukan nggak ada tapi jarang yang punya. Yang ada paling buah-buahan biasa. Kalau buah-buahan kayak macam jeruk, kemudian mangga, itu mah jatuhnya nanti zakatnya zakat perdagangan. Kan didagangin tuh, itu nanti jatuhnya ke zakat perdagangan. Kayak macam tadi binatang seperti ayam. Ayam kan kalau yang punya ternak banyak tuh, itu nggak wajib zakat ayam tuh. Nggak wajib zakat ayamnya karena satu ayam diempanin kan, jarang kan ayam diumbah zakat. Tapi itu nanti masuknya zakat tijarah, zakat tentang perdagangan. Dia dagang ayam berapa tahun, hasilnya berapa, wajib zakat. Itu namanya zakat perdagangan jatuhnya. Kayak macam buahan juga begitu. Wa syaraitu wujubiz zakat, syarat wajib zakatnya itu sama dengan yang tadi, ada 4 syarat. Pertama Islam, merdeka, milik pribadi, dan nisab ukuran yang wajib akan zakatnya. Jadi yang muliakan Allah Subhanahu wa taala itu perkara zakat pertanian. Ada satu lagi, wa amar urud tijarah, adapun tentang perdagangan, tijarah itu dagang, fatajibu zakat biha, maka wajib zakat dalam perdagangan bi syaraitil mazkurah, itu syarat-syarat yang telah disebut tadi fil asman, dalam urusan pertambangan. Jadi syarat wajib zakatnya sama
dengan syarat mengeluarkan zakat pertambangan, yaitu Islam, merdeka, punya pribadi, ukurannya dan per tahun ya. Jadi zakat perdagangan atau pengusaha itu zakatnya jatuhnya tahunan. Misalnya dia usaha apa nih, punya material misalnya, material barang-barang bangunan, itu wajib zakat per tahun. Tiap tahun harus dihitung dia punya modalnya berapa juta gitu. Dalam setahun ini dihitung itu duitnya ada berapa, modalnya 10 juta misalnya, itu barang yang dijual itu ada berapa dalam setahun. Kalau ada lebihnya, misalnya behalnya masih ada, on-block masih ada, semuanya masih ada, dihitung semua tuh dan setahun sekali. Ternyata lebih dari 10 juta dihitungnya nih, bisa jadi ada 20 juta, maka yang berarti untungnya ada 10 juta. Nah yang 10 juta itulah wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau yang modal jangan dihitung zakat, jangan dijakatin modal lah. Yang wajib zakat keuntungannya. Modalnya 10 juta, dihitung dalam 1 tahun ada 20 juta, maka yang 10 juta itu yang wajib dikeluarkan zakat. Bukan semuanya. Itu kalau misalnya dia dagangnya dagang ya material. Kalau cuma dagang ciki mah agak sama ukurannya. Apalagi dagang kecil waktu enggak wajib zakat. Ini mau dagang yang gede gitu ya. Dan kita sudah banyak sekarang orang yang dagang yang memang hasilnya gede. Ya, menghasilkan kalau dihitung tahunan itu gede, besar. Kalau hitung tahunan itu namanya nisab, ukurannya per tahun sekali. Ternyata jadi pedagang itu wajib zakat. Mau dagang apa saja, kayak tadi itu dia dagang ayam, dia dagang buahan. Kalau setahun dia punya keuntungan berapa, itu diambil modalnya, untungnya berapa, untungnya zakat. Ini yang disebut dengan wajib zakat. Nah, ada tambahan lagi zaman sekarang menurut ulama mutaqaddimin, itu ulama-ulama temporer, apa namanya? Kontemporer. Ada zakat tambahan katanya. Apa? Zakat profesi. Ini mah nggak ada di kitabnya nih. Ini kan nggak ada, kita baca tadi, ada kan tadi? Nggak ada kan? Makanya menurut ini mah fikih kontemporer apa namanya? Itu ada namanya zakat profesi. Karena zaman sekarang banyak yang sudah punya profesi. Nah itu juga jadi bahan duit, jadi profesi. Jadi dokter, jangan dikira penghasilan dokter itu sedikit per bulannya. Yang itu kan tahun deh. Dokter mah hasilnya bulanan. Yang kira-kira hasil per bulan itu melebihi daripada hasil pertanian. Kalau petani nanam padi itu 3,5 bulan baru panen. Hasilnya cuma 5 karung. Wajib zakat. Masa seorang dokter yang hasilnya per bulan saja itu bisa menghasilkan lebih daripada pertanian, nggak wajib zakat. Jadi asal-asalan di situ. Oh, iya juga, iyalah. Kalau sekarang dokternya gaji gajinya berapa? Gaji aslinya. Kalau lah 10 juta, 15 juta dokter. Apalagi dokter itu tuh yang mahal tuh apa? Yang mengikat tulang-tulang tuh. Apa ini? Oh itu kan mahal tuh dokter itu. Saya punya teman, punya teman istrinya dokter itu ortopedia. Masya Allah, banyak banget duitnya. Kan dokternya mahal duitnya, prakteknya berapa? Ya Allah. Lah kalau yang begitu gak zakat gimana coba? Yang hasilnya puluhan juta, bukan tahunan, bulanan. Gajinya puluhan juta, belum pendapatan dari luarnya, belum hasil praktek di rumahnya dan sebagainya.
bisa menghasilkan 100 juta dalam 1 bulan, masa nggak keluar zakat? Maka sebut itu. Tani aja yang sedikit hasilnya wajib zakat, masa profesi dokternya wajib zakat, kan begitu rasanya. Yang hasilnya jauh lebih besar daripada seorang petani dan lain sebagainya. Dan zakatnya berapa hitungannya, nisabnya? Hitungannya itu mah bukan per tahun. Zakat profesi mah bukan per tahun tapi per bulan. Ya, zakatnya per bulan. Kalau dia hasil sebulan berapa nih? Misalkan 20 juta aja deh. Udah keluarin tuh 2,5% dari 20 juta. Berapa? 500.000. Ya, 20 juta itu cuman 500.000. Kalau 10 juta 250.000. 20 juta itu 500.000. Zakat cuma 500.000, hasilnya 20 juta. Kecil banget. 500.000. Keluarin tiap bulan tuh. Kasih fakir miskin dan lain sebagainya. Itu zakat profesi namanya. Ya. Makanya disebut zakat-zakat itu kan lagi ngebersihin harta. Zakat itu kebersihan, ngebersihin harta dia supaya bersih, dikeluarkan itu zakatnya. Jangan sampai ada harta orang lain, apalagi harta fakir miskin, dimakan juga sama dia. Dan itu harta fakir miskin, harta zakat itu harta miskin. Kalau dia makan berarti dia ngambil hak orang lain, memakan harta yatim, mengambil harta fakir miskin. Kalau itu nggak dikeluarkan zakatnya, termasuk zakatnya kotor kalau belum dizakatin. Kalau dikeluarkan berarti bersih hartanya. Itu sebut zakat tuh lagi ngebersihin hartanya. Dibersihinnya dengan dikeluarkan duit uang-uangnya. Terutama nanti juga ada zakatnya itu yang diberikan kepada fakir dan miskin. Itu diutamakan sekali. Jangan di nomor 3 kan, nomor 2 kan. Nomor pertama, dipertamakan ngasih zakat itu pada fakir miskin. Gitu. Nanti ada dalam surat At-Taubah. Jadi yang pertama itu runtutannya fakir, kedua miskin, baru yang lainnya. Gitu. Diutamakan. Kan kalau tiap bulan fakir miskin yang dari lingkungan dikasih, senang banget tuh fakir miskin ya. Ini namanya zakat profesi. Bukan dokter aja, siapapun yang punya profesi, kalau dia menghasilkan uang yang sampai ukuran cukup ukuran itu dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Paling tidak kalau dia menghasilkan per bulan 10 juta saja hasilnya, maka wajib zakat 250.000 dikeluarkan buat dizakatkan. Inilah 5 macam harta kekayaan, bahkan tambah satu lagi dengan sebagai profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti pasal berikutnya baru tentang ukuran zakat binatang ternak, kambing, onta, sapi berapa yang mengajukan zakat, baru nanti akan dibahas pada bahasan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan bahasan zakat pada hari ini, tahun-tahun berikutnya kita bisa zakat. Dan jadinya kalau zakat disebut muzaki, jangan kita jadi mustahik baik jadi muzaki. Jadi cita-cita jangan jadi mustahik aja, jadi cita-cita harus jadi muzaki, bisa berzakat, bukan dikasih tapi ngasih gitu ya. Kan tadi sih bilang di awal, kita ini boleh jadi orang kaya kalau perlu kita minta sama Allah biar jadi orang kaya. Tujuannya apa? Biar bisa zakat itu. Ya, kalau udah kaya biar bisa zakat. Tapi ingat tuh, niat awalnya apa? Pengen jadi orang kaya, pengen bisa zakat. Bukannya udah kaya disombongkan kekayaannya, bukan itu. Ya. Kadang-kadang juga sedikit juga tuh nyeleweng doanya, ya Allah, kayain saya ya Allah.
biasa bisa zakat gitu maksudnya. Enak kalau kita udah bisa mulai zakat kayaknya gitu. Kayaknya emang belum pernah ada zakat, apa yang kita zakatin. Enak kalau melihat orang tiap tahun tiap mau puasa ngasih zakat, masya Allah, ngasih ngeberi enak kayaknya. Nah, kita kadang iri sama orang yang sudah bisa zakat, makanya kadang-kadang suka ngayal, bukan ngayal sih, minta juga sama Allah, ya Allah berikan saya harta yang saya bisa ngasih orang lain, peduli dengan orang lain, bisa berzakat gitu. Boleh kali minta begitu kali ya? Boleh ya. Masa dilarang sih ya? Di nah ya, istri boleh kalau mau. Wallah besar. Ada yang mau tanya silakan. Ya. Dia memiliki emas yang sudah melebihi nisabnya. Ya. Namun emas itu untuk dijualbelikan itu kami Kalau yang sudah jual belikan itu jatuhnya zakat perdagangan, bukan zakat emas perak. Ini yang nanti ada zakat emas perak itu yang wajib bayar zakat adalah emas yang tidak dipakai, emas simpanan. Jadi simpanan emas, dia punya simpanannya emas, setahun nggak pernah dipakai itu emas, tapi udah cukup ukurannya, misalnya udah sampai 80 gram, itu wajib dia tahu. Kalau emasnya jual beli kan mah itu mah zakatnya zakat tijarah, perdagangan jatuhnya. Nah kalau nggak mau ngeluarin zakat punya emas, mau zakat pakai emasnya, nggak wajib zakat. Pakai aja tiap hari. Punya emas 200 gram bininya nih kan, bukan kita kan, kita mau ngeluarin emas. Udah pakai ya, maksud kita lo biar nggak mau zakat pakai tiap hari emas 200 gram. Paling begini beratan emas, nggak wajib zakat kalau dipakai mah. Enggak, walaupun 300 gram nggak ada zakat, tapi tiap hari dipakai, tidur dipakai, mandi dipakai, puasa dipakai, itu nggak wajib zakat. Yang wajib zakat kalau simpenannya. Kalau bahasa itunya apa? Invest ya? Hah? Apa namanya? Invest simpanan. Itu wajib zakat. Aja gitu. Ini memang zakat profesi itu kan memang sudah masuknya bab Islam kontemporer gitu ya, fikih kontemporer. Jadi memang perdebatannya setiap membaca tuh banyak sekali. Jadi gini kayak saya jadi saya pikir tuh kita kan kerja nih, kerja terus kalau punya penghasilan. Yes. Tapi untuk mendapat penghasilan itu kita kan ada modal, misalkan ongkos pulang pergi, mungkin di sana apa loh yang bentuknya seperti modal itu dihitung pengurangan itu atau sedapatnya ya dikurangin? Ya, yang wajib zakat itu memang udah hasilnya, belum dipakai buat yang lain-lainnya. Murni hasilnya bulan itu dan belum dipakai buat apa-apa, belum dipakai buat bayar kreditan, belum dipakai buat bayar utang ini utang itu. Ini masih utuh gajinya. Kalau dia gajinya 10 juta, ini masih 10 juta, belum disisihkan buat bayar ini bayar belum. Itu yang wajib zakatnya. Itu termasuk ongkos segala macam. Itu juga nggak usah dihitung situ, pokoknya hasilnya segitu aja, misalnya 10 juta. Dah pertama diambil zakat itu 2,5%, baru pergunakan yang lain buat bayar kon inilah, bayar itulah. Nah, jangan nungguin sisa. Ya nggak ada sisanya, jadi nggak zakat. Hasilnya 10 juta, bayar kontrak ya, bayar cicilan motor berapa, cicilan mobil berapa. Ya ini nggak ada duit, ini nggak ada. Ini masih utuh harganya. Apa
apalagi disisihkan buat utang apa, bayar ongkos setiap hari berapa, yang ada yang bayar zakat kalau gitu. Jadi hasil per bulannya berapa? 2,5% cuma 100.000, baru buat ini dan itu segala macam. Itu hasil zakat progres. Kalau kita misalnya gaji lah ya, yang punya gaji. Kalau saya kan nggak punya gaji, punyanya daging. Gaji sama daging malah daging Pak. Iya. Gaji mah murah, kalau daging mahal. Kalau saya dapat daging nggak terjelas, daging nggak jelas gitu. Dah, ada lagi. Zakat semua deh ya. Kalau sapi, unta sama kambing ya. Iya. Namun harga unta atau kambing itu lebih mahal dulu gimana? Lebih mahal? Lebih mahal dulu. Oh, ya tetap aja. Kambing nyuri zakat walaupun mahal burung. Burung ada zakatnya. Punya burung 10 nih, harganya satu burung 10 juta. Tetap aja nggak zakat, burung nggak ada zakat. Ijarah jatuhnya. Kalau burung jadi usaha, jual beli burung itu zakatnya ijarah, jual beli burung, bukannya burungnya zakatnya. Kan bingung kalau zakat burung mah. Kalau kambing yang bukan zakat kambingnya kan, kambingnya 40 ekor nih, wajib keluarkan zakat 1. Itu kalau kambing, zakatnya cuma 1 ekor, punya 40 ekor. Nah kalau kamu punya burung, mahalnya lebih mahal burung dari berembuk. Dia punya 10 burungnya, harus zakatnya burung 1, dia mahal banget zakatnya. Dia mahal banget zakatnya. Itu mah kalau ada yang jual beli burung baru zakat. Itu pun hitungannya per tahun sekali, bukan per jual burung, bukan per tahun sekali, karena usahanya jual beli burung, usahanya. Ada yang usaha burung ya? Ada. Oh gitu. Iya. Makanya kalau mau curang nih, gampang banget curangin mah. Udah punya 40 nih, sebelum 40 kambing nih, sebelum 40 kambing jual 1, kan 39. Ya nggak wajib zakat ke 39, namanya nyurangin itu mah. Ya misalkan seorang pedagang kayak usaha lah, dia hitung-hitung setahun itu ada untuk 100 juta misalnya. Ya. Tapi dari 100 juta itu dia setiap bulan harus menggaji karyawan. Ya. Ya, setiap orang misalkan dapat gajinya 1 juta, 1 juta dan 2 orang atau 3 orang bahkan 3 juta per bulan. Berarti setahun itu sudah hitungannya sudah 36 juta. Itu yang dihitung yang mana ya? Yang betul utang itu murni untungnya, kan itu mah termasuk pengeluaran. Modal juga gaji karyawan itu dimasukkan per modal bahasanya. Ini mah yang murni keuntungan sebulan tahun itu. Jadi kalau buat gaji karyawan jatuhnya ke modal. Itu mah jangan dihitung lah, jangan dihitung keuntungan. Pokoknya intinya dia hasil pengeluaran nih, modal udah sekian, buat gaji sekian, masih ada tuh sisanya. Itulah keuntungan murni yang wajib beri zakat. Ini kan untung 1 juta nih, potong gaji karyawan sekian. Itu bukan keuntungan, kalau gaji karyawan bukan keuntungan, jadinya modal. Jangan dihitung ya, itu murni keuntungannya. Itulah maha rahmannya Allah, maha kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Zakat ini nggak perlu gede-gede, ya. Cukup 2,5% aja gitu. Itu pun kalau dijalanin di Indonesia ini terutama, masya Allah,
nggak ada orang miskin kalau zakat dijalanin. Karena orang Islam juga banyak yang kaya, pengusaha-pengusaha itu banyak orang kaya. Coba kalau zakatnya dikeluarkan sedikit, menyedikitkan orang fakir miskin. Kalau di zakat ini dijadikan apanya? Jadikan ya dijalanin lah rasanya. Nggak ada kemiskinan, ada tapi sedikit, setidaknya mengurangi kemiskinan. Jadi berlakunya zakat beda dengan apa kalau pajak, jangan samain ya. Zakat pajak beda. Kalau zakat kewajiban kita kepada Allah, tapi kalau pajak kewajiban warga negara kepada negara. Beda. Kewajiban warga negara kepada negara itu namanya pajak. Kalau zakat kewajiban umat Islam kepada Allah. Tuh, dua-duanya kewajiban itu ada, baik zakat maupun pajak. Cuman kita kadang lebih mementingkan bayar lebih mementingkan bayar pajak ketimbang zakat. Kalau pajak mah orang miskin juga pernah bayar. Itu motor tiap bulan tiap tahun bayar itu pajak motor, padahal penghasilannya berapa? Bayar pajak pun. Iya, kalau boleh bilang gedean lagi. Nah, itu ya, itu mah sama-sama kewajiban lah ya. Jawaban kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an dunia wa dunia al-akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma yassir wa la tu'assir wa khtim lana bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.